Shalom The Warriors, kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Mari kita luangkan waktu sejenak pada hari ini untuk bersama-sama merenungkan firman-Nya. Nah, ayat bacaan pada hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Akan saya bacakan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, ini ada sebuah ilustrasi. Seorang anak kecil memasuki sebuah minimart bersama ibunya. Dia ingin membelikan kado untuk ulang tahun ibunya. Ketika sampai, anak itu segera membeli dan akhirnya dia memutuskan untuk membeli sebatang coklat. Kemudian mengambil coklat tersebut dan dibawa ke kasir. Ternyata di kasir pemilik minimart yang melayani anak tersebut. Lalu anak kecil itu segera meletakkan di meja kasir dan mengatakan, "Saya mau membeli coklat ini." Tanpa banyak bicara, anak tersebut segera mengeluarkan uang yang dia bawa untuk dibayarkan. Nah, ternyata anak itu hanya membawa 2 keping uang logam serta beberapa lembar uang mainan, dan ternyata dia juga melepaskan gelangnya sendiri yang dia pakai untuk bisa membayar coklat tersebut. Nah, terus pemilik minimart dari tadi liatin aja anak kecil itu. Lalu apa yang dia lakukan oleh pemilik minimart itu? Ternyata pemilik minimart tersebut tetap menerima pembayaran dari anak kecil itu dan memberikan coklat kepada anak itu, dan ternyata masih ada kembalian loh dari si pemilik minimart itu. Nah, ternyata kembaliannya adalah gelang yang tadi dilepaskan oleh anak kecil itu. Nah, setelah selesai transaksi di meja kasir, lalu anak kecil itu segera menghampiri ibunya dan memberikan coklat itu dan sambil mengucapkan selamat ulang tahun ibu. Ibunya yang menerima pemberian dari anaknya menerima dengan penuh sukacita, dan anaknya yang memberi pun memberi dengan penuh sukacita, dan pemilik minimart yang sedari tadi memperhatikan tingkah laku ibu dan anak itu juga tersenyum dengan penuh sukacita. Nah, ilustrasi ini adalah sebuah iklan coklat di TV yang cukup menarik perhatian saya, karena dengan sebuah pemberian yang kecil dapat memberikan sukacita kepada orang lain. Kalau mau dihitung-hitung nih secara materi, jelas banget si pemilik toko mengalami kerugian. Kenapa? Karena udah jelas harga coklat itu jauh lebih mahal daripada uang yang dibayarkan oleh anak kecil itu. Tetapi apa yang sudah dilakukan oleh pemilik minimart itu sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, jadi dari ilustrasi yang di iklan itu, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa si pemilik toko itu memberi dengan kerelaan hatinya, tidak ada paksaan, dan juga dan itu mendatangkan sukacita bagi orang lain. Nah, jadi bila kita mau merenungkan kebaikan Tuhan yang telah kita terima, maka kita sendiri akan kaget dan tidak percaya betapa baiknya Tuhan dan betapa murah hati Allah yang kita sembah. Semua yang kita butuhkan Tuhan cukupkan. Dan bukan hanya itu aja loh, ternyata Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi kita harus sadar bahwa kita sudah banyak menerima anugerah kebaikan dari Tuhan. Jadi sudah sepatutnya kita juga harus belajar memberi kepada orang lain, karena kita juga sudah menerima anugerah dari Tuhan. Nah, ketika kita memilih untuk memberi, akan membuat kita menjadi satu percaya akan pemeliharaan Tuhan. Tertulis dengan jelas di dalam Alkitab di Injil Matius pasal 6 ayat 8,
Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Dengan adanya penegasan di ayat ini, membuat kita tidak usah takut dan percaya pemeliharaan Tuhan atas hidup kita sempurna. Takkan berkekurangan sesuatu apapun di dalam hidup kita. Kemudian yang kedua adalah membuat kita dengan memberi, membuat kita belajar bersyukur. Memberi dengan apa yang ada membuat kita belajar untuk selalu mengucap syukur bahwa dengan segala keterbatasan yang ada di dalam diri kita, kita masih bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan bersyukur bahwa hidup kita selalu terpelihara dengan baik. Bisa memberi adalah anugerah dari Tuhan, dan memberi adalah melakukan kehendaknya Tuhan. Tuhan tidak memerlukan kita untuk memberi kepadanya, tetapi kita akan mengalami sukacita ketika kita belajar memberi kepadanya, dan itu menyenangkannya ketika kita memberikan kepadanya itu sebagai wujud ungkapan rasa syukur kita atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Memberi adalah hak istimewa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi memberilah dengan sukacita dan bukan dengan sedih hati atau karena paksaan. Iklan TV yang tadi itu bisa menjadi contoh dan bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sampai di sini renungan hari ini, semoga menjadi berkat. Sampai jumpa di renungan berikutnya dengan saya Foni. God bless you.